Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Gimana, sehat toh? Kita mulai lagi bersama saya Pak Bro, pelajaran sejarah Indonesia. Untuk bab hari ini adalah kelas 11 IPA maupun IPS tentang masa penjajahan samudera di Asia maupun Afrika. Ini tentang peta penjelajahan samudera oleh bangsa Barat. Oke, next. Kita persingkat waktu aja ya. Langsung ke materi. Ekspansi bangsa Eropa, ya, timbulnya kolonialisme dan imperialisme Eropa terhadap bangsa di Asia, Afrika, Amerika, dan juga Australia diawali dengan ekspansi bangsa-bangsa Eropa, khususnya Inggris, ya, ke seluruh dunia di Asia maupun Afrika. Bangsa Eropa menyebut sebagai zaman eksplorasi atau istilahnya the Age of Reconnaissance. Kita jelaskan nanti bab selanjutnya. Kolonialisme berawal dari migrasi penduduk Eropa ke daerah-daerah baru karena memang tekanan sosial dan agama. Sosial karena memang banyak-banyak orang terjerat kriminal sehingga dibuang ke daerah yang baru. Dan agama karena perselisihan antara agama Kristen dan Katolik. Para imigran ini kemudian mengklaim daerah baru setelah melakukan eksplorasi ke daerah luar, melakukan kolonisasi, akhirnya mengklaim wilayah ini sebagai miliknya dan dilaporkan pada penguasa induknya di Eropa. Lanjut. Ini lukisan peta kuno zaman penjelajahan samudera. Ekspansi bangsa Eropa, para imigran juga melakukan eksploitasi sumber daya alam, kemudian pemaksaan pengelolaan agama tertentu, dan pemaksaan pemberlakuan adat kebudayaan yang mereka bawa dari negeri luhurnya kepada bangsa yang diduduki atau wilayah yang dikuasainya. Lanjut. Faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan dunia. Di antara yang pertama adalah adanya semangat penaklukan, Reconquista. Kemudian yang kedua, jantungnya kota Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, ke tangan dinasti Turki Utsmani atau Ottoman di bawah kekuasaan Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Kemudian yang ketiga, rasa ingin tahu terhadap keadaan dunia belahan timur. Kemudian keempat, keinginan mendapat rempah-rempah, ya pasti, demi kekayaan. Kemudian selanjutnya kisah penjelajahan Marco Polo yang dituangkan dalam Book of Various Experience. Buku ini mengulas tentang perjalanan Marco Polo dari satu ke tempat yang lain, dijelaskan dengan sangat gamblang sehingga memicu orang-orang Eropa untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Marco Polo. Kemudian ya ini yang paling mengena dalam hal pendorong penjelajahan dunia adalah semangat gold, glory, gospel. Gold berarti karena orang Eropa kalau menguasai harta kekayaan semakin banyak mereka semakin kaya. Kemudian glory, semakin tanah jajahan dikuasai semakin luas maka negara Eropa mengalami kejayaan. Gospel, orang-orang Eropa ternyata memang suka juga menyebarkan agama Nasrani, Katolik maupun Kristen. Next. Dijelaskan di sini the Age of Reconquista. Ya, ini Reconquista dalam artinya adalah penaklukan kembali. Dalam hal ini disingkat ya, bangsa Eropa itu diduduki oleh orang-orang Eropa sendiri, tanah negeri orang Eropa. Kemudian karena perkembangan politik, ekonomi, perkembangan teknologi yang dikuasai bangsa Islam, Muslimin, sehingga bisa menduduki wilayah Eropa. Lah kemudian ide tentang reconquista atau penaklukan kembali wilayah yang harusnya miliknya orang-orang Eropa ya dikembalikan lagi kepada orang-orang Eropa yang dimana kebanyakan beragama Kristen maupun Katolik. Jadi luar biasa yang terjadi saat itu. Aksi tentang pembalasan yang dilakukan oleh orang Eropa pada bangsa Islam. Dalam penaklukan bangsa asing, bangsa Eropa ternyata melakukan perperangan di antara mereka sendiri, yakni bangsa Spanyol dan Portugis, karena peperangan yang semakin besar sehingga muncul ide tentang perjanjian-perjanjian perdamaian.
Bangsa Eropa yang berseteru di antara adalah Spanyol dan Portugis. Perjanjian yang pertama diluncurkan perjanjian Tordesillas yang diprakarsai oleh Paus Alexander ke-6 tanggal 7 Juni 1494. Peperangan masih berlanjut ya. Ya ini tentang gambar perjanjian Tordesillas. Karena peperangan masih berlanjut, maka diadakan perjanjian lagi, yakni perjanjian Saragossa. Nama Saragossa diambil dari nama kota ya, Saragossa. Perjanjian ini adalah kelanjutan dari perjanjian Tordesillas yang lebih diperinci. Wilayah Spanyol mana, wilayah Portugis mana. Kalau Spanyol, wilayahnya membentang dari Meksiko ke barat sampai ke Filipina, sedangkan wilayah Portugis membentang dari Brasil ke timur sampai ke Kepulauan Maluku. Lanjut. Penjelasan bangsa Portugis, ada beberapa tokoh di sini adalah Prince Henry, ya. Kemudian Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Alvarez Cabral, Alfonso de Albuquerque. Khusus Alfonso de Albuquerque karena sukses mengalahkan Kesultanan Malaka pada tahun 1511 dan akhirnya tahun berikutnya 1512 menguasai Ternate Tidore, maka Alfonso mendapat gelar dari kerajaan Portugis dengan nama The Great Conquistador. Next. Ini gambar ilustrasi tentang kapal Portugis dan Spanyol abad ke-15. Lanjut. Ini foto tentang Bartolomeu Dias dan Alfonso de Albuquerque. Ini juga foto tentang Vasco da Gama, Pedro Alvarez Cabral. Bisa dilihat sendiri. Next, penjelasan bangsa Spanyol. Ada beberapa tokoh ini. Christopher Columbus, ya, terkenal penemu benua Amerika. Ya. Pada saat dia mencapai wilayah Amerika, dia mengira itu ada India. Menyebut penduduk aslinya adalah suku Indian karena memang mengira dia sampai di negeri India. Dia memakai 3 buah kapal Columbus yang terkenal bernama Nina, Pinta, dan Santa Maria. Kemudian tokoh Spanyol yang lain adalah Ferdinand Magellan. Ya, sampai ke Pulauan Filipina tahun 1521, tapi sampai di sana nasibnya nggak begitu baik ya. Kemudian Hernando Cortés mencapai Meksiko dan melakukan suku Aztec, kemudian merampok kekayaan orang-orang suku Aztec. Kemudian Francisco Pizarro mencapai Peru dan melakukan memusnahkan peradaban Inca. Lanjut. Ini gambar tentang Columbus dan Magellan. Next, perjalanan bangsa Spanyol, ada tokoh-tokoh di sini, Sebastian de Cano, kemudian Santo Franciscus Xaverius menyebarkan agama ke Ambon, Ternate, dan Morotai. Ini tokohnya, fotonya. Lanjut, penjelasan bangsa Belanda. Ada beberapa tokoh yang paling terkenal, Cornelis de Houtman kalau tidak salah. Lah, bersama asistennya De Keyser, Cornelis ini tiba di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Memisu bangsa Belanda, kongsi VOC membentuk di Asia Tenggara khusus untuk perdagangan di Indonesia. Jalur perlayaran Belanda ini dari Eropa sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Maluku. Kapal dagang VOC. Lanjut, penjelajahan bangsa Inggris. Tokoh-tokohnya diantara Sir Francis Drake, Pilgrim Father, kemudian Sir James Lancaster, George Raymond, kemudian Sir Henry Middleton, William Bell, dan James Cook. James Cook sendiri berhasil berada di pantai timur Australia. Karena mencapai Australia, maka James Cook dianggap sebagai penemu benua Australia. Ini gambar Sir Thomas Raffles dan lambang EC. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anakku. Demikian pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga mendapatkan perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.